A roof is more than just a roof over your head. A roof is your peace of mind, your health and well-being. A roof is starting a family, building your new business, protecting the things you love. A roof is growing your own vegetables, generating your own power. Whatever a roof is to you, at BMI, we care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada jaringan forum desain IAI Banten hari ini. Selama akhir pekan di bulan Oktober ini, IAI Banten akan menamai sore Anda dengan kegiatan webinar IAI Banten.
Saat ini kita sedang menginjak ke Forum Desain 10.0, yang mana Forum Desain perdana kami atau Forum Desain 1 mulai dilaksanakan pada bulan April yang lalu. Dan bagi para peserta yang ingin menonton acara Forum Desain sebelumnya, kalian bisa kunjungi di channel YouTube IAI Banten. Untuk Forum Desain ke-10 ini, kami akan membahas seputar rumah genteng Zero Waste Concept. Acara ini akan dipandu oleh moderator dari pengurus IAI Banten, yaitu Ibu Larasati Wijaya, dan narasumber yaitu Bapak Andi Subagio yang merupakan kepala dari SASO Architecture Studio. Sebelum memulai acara Forum Desain 10.0 ini, saya Rizky selaku MC acara pertama-tama akan membacakan tata cara dalam mengikuti acara ini. Yang pertama, dimohon untuk para peserta untuk menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini dengan nama yang didaftarkan di awal ketika mengisi form registrasi serta mematikan fitur mikrofon Zoom Anda selama acara berlangsung. Kedua, semua peserta yang ada di Zoom dimohon untuk mengaktifkan fitur kamera atau webcam-nya selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Ketiga, dimohon bagi peserta untuk memantau chatboard untuk para peserta Zoom atau live chat untuk para peserta live streaming YouTube secara berkala, karena akan ada link presensi acara yang diberikan oleh host untuk dilengkapi oleh peserta yang telah hadir. Dan silakan bagi Anda untuk meng-capture diri sebagai bentuk kehadiran pada acara Zoom atau live streaming YouTube ini, lalu menguploadnya pada isian form tersebut. Keempat, bila ada kendala teknis atau pertanyaan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi official IAI Banten dengan nomor 0821 1281 3745. Kelima, dimohon untuk menjaga sikap dan mematuhi tata tertib selama kegiatan ini berlangsung, karena acara ini kami siarkan secara live di channel YouTube IAI Banten. Dan Anda juga dapat menonton kembali acara ini pada channel YouTube IAI Banten setelah acara ini berakhir. Lalu, untuk tata aturan dalam mengajukan pertanyaan yaitu sebagai berikut. 1. Dengan mengajukan raise hand yang terdapat di bagian partisipan pada layar Zoom Anda. Dan untuk para peserta live streaming YouTube, silakan ketik pertanyaannya di live chat YouTube IAI Banten pada sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. 2. Satu peserta dipersilakan mengajukan satu kalimat tanya. Jika lebih, pertanyaan tidak wajib dijawab oleh narasumber. Setiap sesi akan dibatasi sebanyak 3 pertanyaan. 3. Peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan berbicara oleh moderator, yang nantinya mikrofon akan di-unmute oleh host. Lalu demikianlah tata aturan yang telah dibacakan. Semoga dapat dipahami oleh kita bersama. Dan sebelumnya kita mulai forum desain ini, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak para peserta untuk bersama-sama berhening sejenak untuk berdoa dan bersyukur. Berdoa untuk tanah air Indonesia serta dunia yang sedang dilanda pandemi agar lekas segera berlalu, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala dan juga dapat beradaptasi dengan keadaan sekitar. Tidak lupa pula kita mengucapkan syukur atas kesempatan ini, kita tetap dapat berkarya walaupun sedang berada di rumah. Dan juga terakhir untuk mendoakan para tenaga medis sebagai garda terdepan yang masih tetap harus berjuang untuk menangani pasien yang sedang dirawat hingga saat ini. Dan berhening dimulai. Hening kita cukupkan. Sekarang kita masuk pada acara forum desain. Langsung saja kita sapa moderator kita, Ibu Larasati Wijaya. Kepada Ibu Laras, dipersilakan untuk memandu acara forum desain 10.0 ini hingga pukul 17.30 sore ini. Terima kasih. Oke, terima kasih MC Mas Rizky. Baik, izinkan saya Larasati Wijaya memoderasi acara forum desain kita yang ke-10 ya. Ini nggak terasa dari bulan April sampai hari ini kita sudah menginjak ke yang ke-10. Yang kali ini kita temanya rumah genteng, Zero Waste Concept. Ini unik ya. Sebentar coba kita akan mendengarkan langsung dari Mas Andi Subagio. Jadi narasumber kita ya sore ini tuh beliau alumni Parahyangan. Alumni Parahyangan dulu ini ternyata anak didiknya almarhum Profesor Sandi Siregar. Kalau teman-teman sekalian pernah ada yang tahu senior arsitek kita yang sudah berpulang gitu ya, namanya Prof Sandi Siregar.
dari Parahyangan. Dan Mas Andi Subagio ini sempat internship di Popo Danes Arsitek Bali. Lalu kemudian melanjutkan ke PT Ong Ong ya, sebagai arsitek desainer. Lalu kemudian sejak tahun 2015 mendirikan Saso. Ini bacanya SASO atau Saso ya. Ntar lebih lanjut kita panggil Mas Andi aja ya, supaya cerita lebih banyak. Oke, Mas Andi, selamat sore. Selamat sore, Mas Andi. Ya, sore. Oke, halo Mas Andi. Selamat sore semua. Iya, sore Mas Andi. Mas Andi, boleh loh diceritakan ke kita nih rumah genteng Zero Waste Concept itu gimana? Terus kebetulan juga ini kan kita sore hari ini partner mitra produk kita itu dari BMI juga, Mbak Ayu Pratiwi. Halo Mbak Ayu. Halo. Sama ada, iya kabar baik Mbak. Sehat-sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Sama ada Mas Edi Haryanto juga. Halo, oke. Oke, mungkin pertama-tama kita persilakan dulu Mas Andi. Kita dengar langsung ya uniknya rumah genteng Zero Waste Concept ini. Silakan Mas Andi. Oke, sebelumnya saya perlu berterima kasih dulu ke IAI Banten atas undangannya gitu. Meskipun kemarin begitu diundang saya cukup kaget juga gitu. Kalau kita lihat di forum desain yang sebelum-sebelumnya proyeknya pada besar-besar, bagus-bagus gitu ya. Yang sekarang cuma rumah tinggal 80 meter persegi, tanahnya 114 kalau nggak salah. Jadi kita bakal ngobrolinnya kecil banget nih hari ini skalanya gitu. Tapi saya aware betul mungkin karena konsep gentengnya ya yang mau diulik lebih lanjut gitu. Jadi hari ini saya akan coba share screen. Apa sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Mas Andi. Okay. Mungkin Mas Andi, ini dulu sebelum masuk ke desain Mas Andi yang rumah genteng, boleh intro sedikit Saso atau SASO nih bacanya nih. Sebenarnya itu Saso sih bacanya. Oke, bacanya Saso. Singkatan. Oke. Itu Saso kita buat kurang lebih 3-4 tahun yang lalu gitu setelah saya keluar dari Ong Ong itu perusahaan dari Singapura gitu waktu saya sempat kerja. Setelah itu saya kerja kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun di sana, lalu saya keluar saya buat Saso ini gitu. Oke. Proyeknya Saso sendiri sih banyak variasinya ya, ada yang rumah tinggal, komersial dan lain-lain. Itu sih sedikit tentang Saso. Oke, silakan Mas. Oke, kita mulai aja. Ya, silakan Mas. Ya. Jadi selamat sore semuanya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang Genteng House. Posisinya Genteng House itu ada di Bintara, Bekasi. Dia ada di komplek perumahan yang cukup padat penduduk gitu. Nah, karena proyeknya kecil, saya coba sedetail mungkin ceritakan tentang prosesnya mulai dari awal sampai ke construction. Jadi hari ini akan ada secara garis besar akan ada 2 kategori lah tentang project acquiring-nya gimana, lalu designing dan construction-nya bagaimana. Gitu. Jadi awal kita akan saya share sedikit tentang project acquiring-nya. Jadi kliennya ini sebenarnya kenalan saya gitu, teman yang udah cukup lama juga kita kenal gitu. Tapi awalnya ketika datang ke kami, kebutuhannya itu bukan untuk mendesain rumah, tapi untuk memilih rumah gitu. Jadi dia tuh datang ke saya minta tolong dipilihkan
dimintai pendapat lah tentang sebenarnya rumahnya yang ini bagus nggak, bagus, kurang ini, kurang itu, kurang apa gitu untuk dia tinggal, karena dia sendiri nggak punya background bangunan sama sekali. Terus dia juga merantau dari Yogyakarta lalu ke Jakarta. Terus setelah menikah, sebelum menikah memutuskan untuk beli rumah sendiri gitu. Nah, sebagai keluarga muda mereka cukup kebingungan gitu ya, gimana caranya milih rumah. Konsepnya ada banyak, ada budget, ada kamarnya cukup nggak gitu-gitu. Terus mereka setiap beberapa kali yang cukup jadi bahasan mau beli rumah di dalam klaster atau di rumah biasa gitu, di rumah yang klaster lama, yang non klaster, yang bukan one gate sistem dengan developer tertentu gitu. Itu yang sering mereka jadi bahasan juga gitu. Nah, kita temenin itu mulai dari tahun 2018. Jadi proyeknya ini jalan di 2018 akhir, tapi di pertengahan 2018 itu kita dikontak untuk diminta saran lah, pilih rumah yang bagus, yang kayak gimana sih, yang cocok, yang kayak gimana gitu. Nah, selama proses memilih itu ternyata ada beberapa kendala ya, untuk nemuin rumah yang cocok sama mereka dengan budget yang pas, dengan lokasi yang pas gitu. Kadang ketemu lokasi yang oke, tapi budgetnya nggak masuk, atau kalau rumah yang budgetnya masuk tapi tempatnya jauh atau rumahnya gimana, kurang gimana gitu. Kadang gelap, kadang lembab dan lain-lain gitu. Dari situ diskusinya berlanjut, akhirnya mereka memutuskan untuk beli rumah tua di Bintara gitu. Bintara itu di Bekasi, dan mereka milih lokasi itu karena lokasi itu letaknya dekat dengan keluarga si istri. Jadi dia lebih pertimbangkan jangka panjang, nanti kalau punya anak dan lain-lain, akhirnya mereka pilih lokasi di sana gitu. Mereka pilihnya rumah tua. Tapi dari awal waktu pilih-pilih rumah, saya sudah sarankan kalau emang saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, saya bilang kalau kamu pilih rumah, jangan pilih rumahnya, tapi pilih lokasinya menurut saya gitu. Jadi lokasinya mesti dipilih dulu yang menurut kamu pas. Nanti rumah itu harusnya bisa berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dari situ sebenarnya jadi ada topik pemikiran ya, kayak sebenarnya kita ini milih rumah dulu atau milih tempat kerja dulu gitu. Jadi apakah kita ini milih rumah yang dekat dengan tempat kerja atau milih kerja yang dekat dengan rumah gitu. Karena kan sebenarnya rumah ini mau dipakainya buat apa sih gitu. Itu kita kemarin sempat share kecil-kecilan di Instagram gitu untuk polling. Ada lumayan banyak orang yang ikut menjawab, dan ternyata hasilnya 55% lebih pilih rumah dulu gitu, cari kerjanya yang di dekat rumah gitu. Tapi again ini open ended discussion gitu ya, tapi ini salah satu topik yang menarik sih untuk kita diskusikan gitu. Terus topik kedua untuk teman-teman yang lagi nyari rumah ini, apakah sebenarnya lebih enak cari arsitek, jadi dia bisa bangun rumahnya sendiri, atau ready to use house gitu ke pengembang gitu. Kebetulan si owner ini dia punya background kerjanya di bagian perbankan, jadi dia secara finansial dia bisa hitung sedemikian rupa bahwa ternyata beli rumah tua dan dibangun dengan arsitek itu tidak lebih mahal ketimbang beli rumah yang ready to use gitu. Jadi itu ada skema perhitungannya gitu. Dan juga secara kalau dibilang beli rumah di developer itu bisa dibantu secara keuangannya, KPR dan lain-lain, ternyata beli rumah dengan cara yang mereka lakukan bisa punya kemudahan KPR juga gitu. Jadi secara finansial sebenarnya sama gitu. Nah, tinggal
akhirnya dari dua ini sih saya pikir sebenarnya paling penting memang cari rumah itu harusnya cari lokasi gitu. Again ini open ended discussion, mungkin semua orang punya skemanya masing-masing gitu. Cuman dari rumah ini sebenarnya saya belajar dua hal itu. Jadi kayak rumah sama tempat tinggal ini sebenarnya pilih mana dulu, sama yang berikutnya apakah kita sebaiknya di hire untuk rumah tinggal atau mereka tuh sebaiknya beli di rumah-rumah yang ready to use aja gitu. Tapi akhir cerita mereka akhirnya memutuskan untuk beli rumah dan kita renovasi. Di proses selama renovasi, selama proses desainnya sebelum renovasi, tentu namanya kita mau desain rumah tinggal, kita harus selalu tahu dulu sebenarnya seluk-beluknya owner ini siapa, apa gitu. Bukan cuman kebutuhan, tapi rumah tinggal menurut saya, menurut kami tim, urusannya banyak nih, ada yang keinginan, masalah budget, masalah kebutuhan. Terus yang kita nggak boleh lupakan menurut saya dan tim, masalah harapan. Sebenarnya harapannya rumah ini mau jadi apa begitu, atau mereka punya harapan-harapan pribadi apa sih yang sebenarnya bisa dipengaruhi oleh si rumah gitu. Karena ternyata dampaknya banyak sekali ya, harapan-harapan apa yang bisa dipengaruhi oleh si rumah gitu. Terus juga yang nggak kalah penting, kadang kita harus tahu dulu awareness mereka tentang apa itu rumah gitu ya. Memang pertanyaannya nggak mungkin kita bisa gamblang, bro lu menurut lu rumah tuh apa sih gitu. Kita nggak mungkin bisa pertanyaan seperti itu langsung ke owner yang awam. Kita harus coba mendeskripsikan sendiri gitu dari kita banyak ngobrol. Karena dari kita tahu awareness dan expectation-nya mereka itu, kita bisa menyisipkan sebenarnya rumah yang baik itu yang seperti ini loh gitu. Rumah yang sehat itu yang seperti ini gitu. Beberapa kali sebenarnya ini bukan rumah pertama yang kita desain juga gitu, beberapa kali kita desain rumah. Dari proses pengalaman tersebut kita tahu sebenarnya untuk kita bisa push sesuatu, sebuah pemikiran itu kita harus tahu sebenarnya ekspektasi dan awareness orang ini ada di mana sih levelnya begitu. Ketika kita tahu itu semua, kita bisa combine segala titik-titik hitam ini. Kalau kita lihat diagram, nah itu jadi sebuah produk arsitektur gitu. Tapi secara singkat sebenarnya saya diberi batasan itu ada beberapa, ini batasan-batasan yang realnya. Jadi mereka butuh rumah dengan 3 kamar tidur, mereka butuh ruang hidup yang besar dan ruang istirahat juga gitu. Jadi ada beberapa rumah yang kadang-kadang kita tuh nggak perlu ruang tinggal loh, rumah tinggal itu gitu. Kita perlunya tuh tempat tidur yang besar gitu. Nah dari ngobrol ini mereka lebih butuh living yang besar sebenarnya dibanding dengan sleeping gitu. Terus mereka butuh ruang yang intimate, tapi juga bisa untuk gathering juga karena mereka punya kebiasaan untuk gathering. Tentu ini pre-COVID ya. Jadi mereka sering nongkrong bareng sama teman-teman, diundang datang ke rumah gitu. Terus keluarga juga, lalu acara-acara lingkungan keagamaan mereka juga undang ada di rumah gitu. Jadi gimana caranya ruangan ini bisa intimate tapi juga bisa spacious buat gathering gitu. Terus livingnya mereka perlu sesuatu yang besar karena in the future si pemilik rumah ini pengennya nggak kerja kantoran, mereka pengen resign, pengen punya bisnis kecil yang mereka kelola di rumah gitu. Nah hal-hal kayak gitu kita coba tampung di si rumah genteng ini. Terus yang nggak kalah penting, mereka itu dari awal ngomong, gue pengen rumah yang bisa buat main nih anak-anak gitu. Jadi mereka memang family oriented banget kedua orang ini, jadi mereka butuh ruangan yang aman yang bisa buat anaknya main. Salah satu kelemahan secara lokasi, rumah ini nggak ada di klaster yang one gate system dengan vasus-vasom yang lengkap gitu. Artinya si anak ini nggak bisa main dengan leluasa di jalanan gitu. Nah itu yang jadi pemikiran-pemikiran kita. Terus yang paling nggak kalah penting itu budget.
Jadi mereka sebenarnya punya uang 950 juta untuk beli tanah dan bangun rumah ini gitu. Kebetulan kemarin mereka dapat rumahnya di harga kalau nggak salah di 500 jutaan gitu. Jadi kita punya budget untuk konstruksi 450. Nah sebelum mereka beli, mereka juga nanya dulu nih. Jadi gimana nih kira-kira bisa nggak ya kalau budgetnya 450 nih, tanahnya sekian besar, kebutuhannya sekian 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 gitu. Terus kita ngobrol banyak, kita sketch dulu, lalu kita pikir-pikir mana yang sebenarnya bisa ditunda, mana yang bisa dibuat di second aja. Akhirnya kita hitung-hitung bisa nih masuk dengan 450 juta, luas bangunannya kurang lebih 80 meter persegi gitu. Cuman dengan catatan nggak bisa pakai material yang bagus-bagus ya bro, saya bilang gitu. Dan dia sih aware dari awal. Akhirnya dari situ kita baru mulai desain. Nah, satu catatan yang cukup unik, si pemilik rumah ini nggak terlalu senang dengan greeneries, jadi mereka nggak terlalu suka dengan tanaman, lalu serangganya yang ada dari tanaman-tanaman itu gitu. Jadi itu salah satu challenge juga buat kita, gimana si rumah ini bisa tetap hijau gitu tapi tanpa tanaman. Karena tanaman itu juga kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya memang bukan sesuatu yang wajib ya gitu. Jadi memang yang penting itu bukan keberadaan si tanamannya gitu. Kadang-kadang kita paksain mau kasih tanaman ini itu, tapi ternyata tanaman itu perlu responsibility yang besar juga buat kita bisa menanam lalu bisa memelihara tanaman-tanaman itu. Ketimbang kita paksakan harus ada rumput, harus ada pohon dan lain-lain, tapi ternyata nggak bisa dikelola dengan baik, nanti berapa tahun lagi ditebang, rumahnya jadi fail gitu. Jadi memang dari awal kalau memang orang yang nggak terlalu suka dengan greeneries, ya udah kita nggak perlu paksain harus ada hijau. Toh greenhouse itu kan sebenarnya bukan dari si hijaunya, bukan dari warna hijau tanaman begitu. Nah dari hal-hal tersebut kita coba aplikasikan ke desain. Nah salah satu strategi yang sebenarnya genteng house ini bukan cuma gentengnya aja yang jadi key point-nya, yaitu di rumah ini sebenarnya mengizinkan si pemilik rumah untuk berkembang. Jadi rumahnya akan turut berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan si owner. Jadi dari awal kita langsung buatkan beberapa phase. Phase 0-nya kondisi yang sekarang, jadi rumah tinggalnya masuk gitu ya, ada foyer, lalu dari foyer situ langsung ke ruang keluarga. Ruang keluarganya connecting ke dapur dan ruang makan. Nah, si meja makannya sendiri kita buat bisa di-extend dengan budget yang minimum untuk mengakomodir kebutuhan ruang si pemilik rumah. Terus growable-nya ada di mana gitu? Growable-nya ada di kamar tidur utama dan di posisi tangga. Jadi kamar tidur utama ini didesain dari awal memang dibuatnya besar dulu gitu. Memang kebutuhannya 3 kamar, tapi ketika kita diskusi lebih lanjut, apa butuh sekarang sih sebenarnya 3 kamar ini gitu. Dengan budget yang kita punya sebenarnya kita nggak perlu loh sediain 3 kamar. Kita bisa sediakan 1 kamar yang besar, nanti ketika si istri hamil dan melahirkan, kamar bayi pun masih sebenarnya masih jadi satu dengan si pemilik rumah gitu, si bapak ibu. Nanti ketika mereka udah mulai butuh kamar sendiri, masih anaknya baru 1, bisa si kamar utama ini kita sekat gitu, sekat dengan sesuatu yang temporer. Kita bisa taruh lemari, bisa dengan connecting door dan lain-lain. Terus
Nanti kalau sudah ada kebutuhan lebih lanjut lagi, baru kita naik ke lantai 2 gitu. Posisi tangganya pun kita udah siapkan. Jadi seandainya nanti perlu ada tangga ke lantai 2, kita bisa letakkan di posisi void yang ada di rumah ini sekarang. Sebelum void ini diisi tangga, sebenarnya void ini tuh jadi ruangan yang menarik juga. Jadi dapat inner court nih di tanah 114 meter persegi. Dengan luas rumah 80 meter persegi itu masih bisa dapat inner court. Inner court-nya gunanya apa sih? Gunanya untuk akomodir kebutuhan ruang bermainnya anak gitu. Jadi dengan kita punya inner court, kita letakkan langsung di sebelahnya living room. Ini jadi space yang benar-benar connecting dan besar gitu, bisa dimanfaatkan. Ini kita juga pakai full sliding door yang bisa dibuka. Jadi koneksi antara ruang semi outdoor dan semi indoornya jadi seamless gitu, boundary-nya jadi blur. Nanti tahap berikutnya lagi, sebenarnya kamar ini bisa dibuka lebih besar lagi gitu. Si partisi temporer ini ketika sudah punya dua kamar anak di atas, kita bisa buka. Jadi si ruang masternya bisa jadi kamar master yang besar lagi, jadi ruangannya pun nyaman. Gitu. Jadi dengan skema-skema ini kita bisa akomodir semua kebutuhan yang dimiliki owner dan constraint yang kita punya. Gitu. Ini di lantai satunya. Terus kalau dari lantai 2, phase 0 dan phase 1-nya kita udah siapkan di atas kamar tidur itu dak beton yang nantinya kita akan pakai untuk kamar anak. Nah, pemilihan material dak beton ini pun juga mempertimbangkan sebenarnya nanti masa depan ketika dibangun biar nggak terlalu mengganggu si pemilik rumah gitu. Kadang-kadang saya beberapa kali diminta tolong sama teman juga mau renovasi rumah, extension ruangan dan lain-lain. Mereka kesulitan gitu. Kesulitannya bukan masalah rumahnya bisa dirubah atau enggak, tapi kalau rumah ini dirubah, rumahnya jadi nggak livable sama sekali gitu, mereka nggak bisa tinggal di situ. Nah, hal-hal kayak gitu juga kita jadikan constraint ketika kita merancang si rumah genteng. Jadi nanti ketika tangga ini dipasang dan pekerjaan lantai 2 dikerjakan, rumah tinggal ini masih livable dan bisa working dengan sangat sufficient gitu, tanpa si pemilik rumah harus keluar ninggalin rumah gitu. Karena kadang-kadang kalau itu nggak dipikirkan dari awal cukup mengganggu proses renovasinya gitu. Bukan cuman di rumahnya nggak bisa dipakai, tapi kadang-kadang jadi rumahnya berdebu gitu. Mereka harus beberapa bulan tinggal di rumah yang berdebu, dan itu kan juga nggak sehat juga ya dan sebagai pemilik rumah gitu. Jadi void-nya kita bisa tinggal bongkar si atap kanopinya, diberi tangga, lalu kita bisa kasih lantai. Ini bisa dengan baja, dengan lantai material-material yang nggak terlalu kotor. Lalu di area belakang kita tinggal tambah dinding dan ditutup atap. Gitu. Jadi dengan skema ini si rumahnya bisa tumbuh nih beberapa tahun lagi gitu. Dan menariknya ketika kita propose rumah tumbuh ini sebenarnya ada fungsi rumah yang menarik juga gitu yang saya bisa share gitu. Jadi ketika kita kasih bayangan rumah ini bisa berkembang dan lain-lain, kita tuh sebenarnya juga membantu mereka punya harapan gitu. Jadi bahwa oh nanti beberapa tahun lagi rumah gue bisa gini ya gitu, bisa bangun ya, bisa tumbuh gitu. Dan menurut saya dengan kita bisa share itu melalui bangunan, itu akan jadi lebih dari sekedar rumah gitu. Akhirnya kenapa dari awal kita perlu tahu tentang harapan mereka, ekspektasi mereka dan lain-lain, untuk itu sih sebenarnya gitu. Jangan nanti kita udah desain rumah bagus, keren gitu ya, di Instagram keren gitu, tapi ternyata dalam waktu 2, 3, 4 tahun lagi mereka udah nggak nyaman tinggal di rumah itu gitu. Itu salah satu konsep dari rumah gentengnya. Jadi kalau secara arsitekturnya
ini beberapa gambar yang saya sudah pernah share juga di sosial medianya Saso. Jadi rumahnya menggunakan material-material yang kita nggak perlu ekstra tak beli khusus gitu untuk finishing, semuanya dari material-material yang raw. Cuman kalau kita olah, sebenarnya kita bisa dapat komposisi yang menarik juga gitu. Oke, sorry Mas Andi, Ya. sambil ngobrol ya, menarik nih. Jadi kondisinya sekarang sudah di tahap final atau masih tahap yang pengembangan? Belum, sekarang masih di phase 0 berarti. Oh, masih di phase 0. Jadi si pemilik rumah sekarang sudah punya 1 anak umur 1 tahun dan mereka masih menggunakan skema yang kita rencanakan di awal. Oh gitu. Jadi si anak masih tidur bareng dengan orang tua. Mereka belum tambah extend lagi ke atas. Gitu. Ya, oke, bisa dilanjut Mas. Ya. Nah, ini ruang-ruang dalam yang tadi saya cerita. Jadi kalau dari dalam, begitu masuk dari pintu utama, mereka akan step down ke ruang keluarga, connecting ke dapur dan meja makan gitu. Dan di sebelah kanannya ini void yang nantinya akan digunakan sebagai ruang tangga ketika mereka lanjutkan ke fase kedua gitu. Nah, dengan adanya void ini juga kita sebenarnya coba untuk maksimalkan bukaan ya, cross ventilation itu wajib buat rumah-rumah tropis, itu sudah barang yang harus ada di bangunan tropis. Terus juga matahari yang banyak biar nggak lembab, karena rumah-rumah yang lembab itu sangat tidak nyaman buat tinggali gitu. Ini tadi meja makan yang bisa di-extend. Jadi ketika ada kebutuhan makan besar keluarga atau mereka mau si ibu mau buat kue perlu extension kitchen ya, mereka bisa pakai meja-meja ini gitu. Berarti nggak desainnya sama furniture-nya ya Mas ya? Ya, ini kita termasuk rencanakan si meja ini. Oh, oke. Dan dengan konsep yang kita punya, dengan budget segitu sebenarnya masih bisa masuk loh kitchen set dan lain-lain ini gitu. Sekarang COVID, meja ini cukup berguna juga untuk kerja. Gitu. Jadi masaknya ibu sama kerjanya bapak nggak keganggu. Gitu. Terus ini kondisi rumah tua yang dibeli. Jadi tanahnya memang ada di hub. Rumahnya sudah tua sekali, sudah dibiarkan kosong sekitar 3 tahun. Jadi atapnya memang sudah lendut, jatuh turun ke bawah, itu kan rayap. Jadi ketika datang ke sana, kita survei, rumahnya nggak bisa dipakai lagi nih memang gitu. Jadi tadinya kan kita ada bayangan, 450 mungkin kita bisa lah sistemnya renovasi aja rumah tuanya, kita tambah ini itu aja gitu. Tapi ketika kita datang, rumah tua ini juga nggak punya cross ventilation yang baik, nggak punya pencahayaan alami yang baik. Jadi sebaiknya kita bongkar aja, kita bangun sesuatu yang baru di sini gitu. Nah ini konsep zero waste gitu ya. Sebenarnya again ini tuh sebuah konsep gitu, kita mencoba sebisa mungkin untuk bisa zero waste gitu. Jadi mulai dari awal proses desainnya survei dulu gitu ya. Ketika survei kita coba inventarisir apa-apa aja yang masih bisa dipakai. Dan ternyata cukup banyak gitu ya. Tadinya kita berusaha pakai kayu-kayu bekas atap karena rangka atapnya kayu, kita pengen menggunakan itu sebagai kusen atau furniture, tapi ternyata udah dimakan rayap, jadi nggak bisa gitu. Nah beberapa yang kita bisa pertahankan itu si teralis besi.
Jadi ada tralis bekas pagar di belakang, kita bongkar, kita simpan gitu. Lalu ada keramik rumahnya, kita juga dari awal saya titip pesan ke kontraktornya, ini nanti bongkarnya hati-hati, sebisa mungkin kita mau pakai lagi si material-material ini gitu. Harusnya ada satu teman saya kontraktor ini, Pak Michael Krishna, udah datang atau belum? Pak siapa, Mas? Michael Krishna. Pak Michael Krishna. Ya. Oke, mungkin nanti kalau titip ke host ya. Ya, kalau ada Pak Michael udah, Krishna ya. Oke. Ya, nanti dia bisa share cerita juga ya. Cerita juga ya, karena dia kontraktornya gitu. Nah, ini menarik nih, ini apa genteng-gentengnya dipakai lagi gitu ya. Nah, salah satu yang kita lihat bisa dipakai lagi genteng gitu. Nah, cuman memang rumah ini didesainnya. Oh sorry Mas, ini ternyata ada nih Pak Michael Krishna. Pak Michael Krishna ini. Nah ini dia kontraktornya gitu ya. Mungkin dia bisa cerita proses ngumpulinnya gitu, terus nyimpenin barang-barang ini ada di mana dengan set yang kecil. Iya, gimana perasaannya dikerjain Mas Andi gitu ya, milahin genteng. Halo Pak Michael. Halo. Iya Pak Michael. Iya suaranya masuk Pak. Nah, sip. Nah ini dia nih. Oke, gimana Pak Michael, bisa cerita sedikit nih suka dukanya dikerjain Mas Andi milah-milah genteng? Saya begitu lihat pertama kan dikasih pekerjaan ini, pertama kita lihat dulu jadinya mau seperti apa nih. Begitu lihat jadinya menarik, unik, pasti kan jadi tantangan. Ya nggak mungkin nggak berani. Oke deh. Ya kita pasti kan suka lah, jiwa kita suka akan tantangan ya. Apalagi menarik juga kalau misalnya ada beberapa material yang mau dimanfaatin. Ya ketemu rumah seperti ini kan suatu hal yang baru, kayak ketemu orang baru. Jadi kita harus mengenali apa yang mau diganti, apa yang mau dirubah, apa yang bisa dipakai lagi. Pak Andi sangat-sangat membantu sih dalam proses ini sih, dalam proses pembangunan. Dari kita saling lah ya, cari-cari celah. Yang paling bingung itu nyimpen barangnya ada di mana sih kemarin itu sebenarnya. Karena kita ngeliat site-nya ini ya, sempit ya. Iya, site-nya sempit. Ini Pak Krishna emang orang lapangan banget nih, keren nih. Itu urukan-urukan juga pakai dari dinding-dinding bangunan lama. Terus tukang juga tempat tidurnya juga pertama ya pakai rumah lama itu dipakai setengah. Nah, sambil bangun yang satu dari depan mulai ke belakang, mulai nanti dia bangun bedeng. Kalau material-material yang emang bisa dipakai, disimpan baik-baik, tapi kalau emang yang sudah kopos, itu banyak yang minta sih, Bu, teman-teman. Banyak yang minta sih kalau kayu, soalnya mungkin walaupun kropos juga kadang-kadang mereka bisa manfaatin lagi sih. Iya, biasanya gitu. Lagi besi-besi teralis itu ya. Banyak material-material yang mau saya buang, cuma Pak Andi bilang, jangan, itu bisa dimanfaatin lagi, keramiknya bisa dipakai lagi, tapi nanti dibikin lagi, dinat lagi, nanti diisi nat, nanti bisa bagus lagi. Satu pertanyaan nih buat dari... Pak Michael, Pak. Ini kan genteng dari bangunan lama ya? Nah ini berapa persen akhirnya yang bisa digunakan, dipakai kembali dari apa? Ini total kan dari bangunan lama atau kemudian cari lagi genteng yang sama? Soalnya kayak dilihat modelnya kan ini genteng lama nih, nggak, kalau menurut yang produsennya udah nggak keluar lagi nih katanya. Iya benar. Ini ya, wah Pak Michael Frisch, Pak Michael Frisch ya. Oke, kita tunggu aja deh kalau gitu nanti. Bentuk fontnya ini mirip merek brand Ferrari tuh. Jadi wah keren juga nih. Iya. Jadi udah dicat jadi keren juga nih si genteng ini bisa oke gitu. Iya. Ini kalau di lapangan sih 100% dari genteng lama.
Tapi emang beberapa yang kan kita pilihin juga, jadi ada yang dibuang. Oke, terima kasih Pak Michael. Mungkin kita lanjut ke Mas Andi ya? Ya, thank you. Oke, makasih Pak Michael ya. Ya, thank you Bu. Oke. Ya, gimana Ya, Mas Andi? jadi, Dilanjutin. Saya lanjut sedikit. Jadi zero waste-nya ini ya, kalau saya rinci satu-satu ada semua yang kayu-kayu lama ini kita pakai sebagai perancah gitu. Terus salah satu yang bisa mengurangi budget juga, jadi dari awal tuh saya bilang ke si Krisna nih, budgetnya minim nih, gimana gitu ya. Terus dia bilang, bisa lah nanti diakalin gitu ya. Salah satu yang cukup mengurangi budget, si tempat tinggal tukang gitu. Jadi si bedeng ini awal kita bongkar rumahnya itu sebagian. Jadi sambil ngebongkar, sambil kita kerjakan substrukturnya gitu. Jadi bongkarnya pun kita buat bertahap, biar si tempat tinggal tukang ini kita nggak perlu buat baru gitu. Terus nanti ketika sudah dicor, mereka bisa tidur di bawahnya gitu. Jadi perancahnya pun diatur sama si teman-teman di lapangan juga. Jadi ini yang gambar paling kanan ini, atasnya ini lagi ngecor dak atasnya kamar tidur gitu. Jadi atasnya lagi ngecor, bawahnya dia kasih ruang untuk tidur si tukang gitu. Jadi menarik banget sih pemanfaatan ininya, bisa membantu mengurangi budget gitu. Itu kalau dari zero waste-nya gitu. Nah, dari open space-nya kita lanjut. Rumah yang lama ini kalau kita proyeksikan sebenarnya open space-nya 12 square meter, jadi cuma 12 meter persegi, sekitar 4 kali 3 di depan gitu. Itu pun sama si pemilik lama di keramik gitu. Jadi rumah ini benar-benar rainwater-nya benar-benar dibuang ke selokan gitu. Jadi dengan kita taruh bangunan baru ini, sebenarnya kita malah menambah ruang terbuka hijau gitu. Jadi kalau dari hitungan yang baru, kita ada di 21 meter persegi gitu. Nah, salah satu cara kenapa si pemilik ini nggak suka tanah dan rumput dan tanaman, kita pakai keramik, paving block, grass block ini ya. Tapi ini memang masih debatable nih sekarang nih, apakah dia tuh sebenarnya bisa dihitung KDH atau enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari logik, fungsi dari RTH itu kan juga untuk resapan air tanah gitu ya. Nah, si material ini cukup porous, jadi kita tentukan kita pakai ini aja lah untuk biar tetap membantu adanya resapan air tanah gitu. Ini di open space-nya gitu. Nah, jadi kalau dari atas kurang lebih bangunannya seperti ini. Kita pakai genteng-genteng itu kita pakai untuk area pagar gitu. Kita juga pakai untuk si fasad bangunan. Nah, secara fasad bangunan sebenarnya dia bukan hanya estetis, tapi genteng ini bisa sebagai secondary skin gitu. Jadi arsitektur tropis menurut saya harusnya secondary skin gitu ya. Dulu di Unpar diajarinya ada sirip-sirip itu SPSM, kalau dulu saya di kuliahan, sirip penangkal sinar matahari gitu. Dan memang itu sesuatu yang vital untuk bangunan tropis sih sebetulnya gitu. Jadi kalau sekarang kita buat dinding atau bukaan yang langsung terekspos dengan matahari, itu sebenarnya bukan ciri bangunan tropis. Nah, secondary skin-nya kebetulan sekali kita bisa pakai genteng ini, jadi biayanya jadi sangat minim gitu ya, karena gentengnya kita bisa pakai. Dan lagi kan gentengnya genteng beton, jadi dia memang bisa membantu menyerap panas yang cukup baik. Toh tadinya mereka dipakai sebagai atap gitu, ini sebagai secondary skin harusnya bisa berfungsi dengan sangat baik gitu. Nah, ini lebih detail cerita tentang genteng gitu ya. Jadi sebenarnya ceritanya genteng ini bukan ujuk-ujuk kita mau bikin genteng gitu, tapi lebih didiskusi di lapangan sebenarnya. Jadi kayaknya oke nih kalau gentengnya kita pakai sebagai secondary skin, lalu pelaksanaan di lapangan juga kita ngobrol.
Nah, ngobrolnya sambil makan si ubi ini dibawain sama tukang nih gitu. Jadi kita lebih banyak ngobrol di lapangan sama tukang, kurang lebih kayak gini gitu. Dan ini credits-nya buat Krisna dan tim lah ini bantuin saya cari detail langsung di lapangan gitu. Gimana caranya buat masang si genteng ini gitu. Dan genteng beton itu ternyata cukup kuat gitu ya. Kalau kita susun berdiri gini, kita bisa naik di level keduanya ini. Jadi ini bisa nahan orang nih. Jadi di genteng yang ada di pagar ini orang bisa naik nih, bisa diinjak gitu ternyata si genteng beton ini. Gitu. Jadi secara durability kita nggak takut, nggak ragu lagi lah untuk pakai si genteng ini gitu. Nah dia fungsinya secondary skin. Jadi dari fasad utama jendela utama ini kita kasih gap sekitar 20-30 cm untuk izinkan ada air circulation gitu. Jadi stack effect-nya benar-benar terjadi di sini gitu. Lalu pola gentengnya juga kita buat sedemikian rupa agar matahari yang masuk itu nggak terlalu banyak gitu. Terus di beberapa bagian yang butuh privasi lebih, khususnya di area yang menutup dapur gitu ya, kalau di belakang, di ujung belakang ini itu ada dapur di mana ada bukaan yang langsung ke jalan, itu kita kasih kombinasi genteng yang lain gitu. Jadi dengan dipasang dengan pola-pola yang lain, dengan zigzag yang cukup, itu kita bisa menahan bocornya visual gitu. Itu terus yang nggak kalah penting juga kita harus cari warna yang pas lah untuk rumah tinggal ini gitu, karena memang ini material baru gitu, kita juga setengahnya ada eksperimental di situ, jadi kita banyak eksperimen langsung di lapangan, bahkan untuk pemilihan warna yang mana sih yang pas, catnya cat apa yang paling bagus buat ngecat genteng ini gitu. Kalau cat dinding biasa kan kadang ketika kita aplikasikan ke genteng ini warnanya jadinya beda gitu, jadi kita juga cari warna yang paling pas. Tapi warna ini akhirnya kita pilih, kita buat kontras dengan si garis-garis horizontal warna putihnya agar menciptakan estetika yang sedemikian rupa gitu. Nah dari dalam dia memberi tekstur yang berbeda juga gitu. Jadi dari dalam ketika kita lihat ke atas ke arah bukaan ini full jendela, kita bisa lihat pattern gentengnya gitu, dan dengan warna yang coklat tua ini jadi kesannya cahaya luar itu kita buat lebih saturated lah, itu nggak terlalu silau. Terus yang nggak kalah menarik lagi, karena rumah ini sebenarnya menghadap ke barat ya, jadi pintu utamanya itu menghadap ke barat, jadi ketika sore begitu ada matahari masuk ke rumah ini dia langsung memberi tekstur yang berbeda tuh si bayangannya gitu. Jadi karena dengan pola-pola yang random ini, posisi matahari juga kan geser-geser, jadi rumahnya akan selalu dinamis dengan adanya cahaya-cahaya matahari gitu. Dan menariknya lagi, ketika posisi gentengnya agak miring, cahayanya jadi agak blur gitu. Jadi kalau ini bayangannya jadi nggak presisi gitu, jadi agak blur, jadi ada kesan-kesan blur yang menurut saya cukup menarik gitu untuk living space. Dan ini semua kita kasih ke area livingnya mereka gitu. Dan ternyata dengan adanya COVID ini mereka jadi banyak di rumah, jadi ruangannya jadi lebih hidup lah dengan adanya hal-hal ini gitu. Nah yang nggak kalah menarik juga, kemarin sempat di-share di Twitter sama salah satu media, jadi diskusi juga nih, katanya rumahnya kayak Black Forest ya, ngelihatnya jadi lapar gitu. Terus ada yang bilang lagi berlapis-lapis nih kayak wafer Tango gitu. Jadi ya lumayan asik juga sih, akhirnya jadi diskusi-diskusi seperti itu gitu. Ya harapannya sih sebenarnya biar bisa melihat kembali lah gitu. Jadi dulu soalnya sempat kuliah umum Pak Eko Prawoto, kalau teman-teman arsitek pada tahu, pernah datang ke Unpar gitu ya, bicara tentang sustainability.
Pak Eko Prawoto itu share gitu ya beberapa material-material yang dia juga reuse lagi gitu. Dan ada satu kalimat yang menarik dari Pak Eko itu, sebenarnya material-material ini nggak harus kok dipakai lagi gitu. Cuman yang paling penting dilihat aja sekali lagi gitu, jangan langsung dibuang gitu. Semua material-material ini nggak harus dipakai, tapi coba deh dilihat sekali lagi gitu. Nah dari itu sebenarnya menginspirasi saya sampai bisa dapat si arsitektur rumah genteng ini gitu. Itu ceritanya gitu ya. Dari situ sebenarnya kesimpulannya bukan tentang detail gentengnya, tapi lebih ke malah memberi saya pertanyaan, memberi kami tim Saso pemahaman baru tentang sebenarnya rumah tinggal itu apa sih gitu ya. Mana yang lebih dulu gitu. Kita mau cari rumah tinggal dulu atau tempat kerja dulu gitu. Nah, lalu berikutnya sebenarnya ketika kita bisa punya kesempatan untuk membuat rumah tinggal yang sedemikian uniknya untuk masing-masing orang per orang begitu ya. Sebenarnya arsitek ini siapa sih di industri real estate dengan ramainya rumah-rumah pengembang, dengan rumah yang semuanya sama, dengan luasan-luasan yang diatur oleh pengembang bahwa ruang tidur itu sekian, ruang tinggal sekian gitu. Jadi sebenarnya arsitek ini siapa sih gitu di industri real estate. Terus yang nggak kalah penting lagi sebenarnya arsitek rumah tinggal itu fungsinya apa gitu. Karena dari rumah genteng ini saya belajar awalnya itu bantuin nyari rumah gitu. Ternyata malah kita bisa dapat kesempatan untuk membuat rumah tinggal yang seperti ini gitu. Jadi salah satu kesimpulan kecil lah ini untuk bahan diskusi aja gitu. Saya juga masih terus mencari gitu bahwa sebenarnya rumah tinggal itu kalau menurut kami bukan sebuah produk yang statis gitu. Jadi memang rumah tinggal beda dengan kantor, dengan ruko gitu, karena si pemilik rumah harus kita naungi gitu ya di dalam sebuah bentukan arsitektur gitu. Dan yang kita mau naungi ini bukan hanya fisik, tapi manusia gitu. Manusia itu penuh dengan ekspektasi, dengan harapan, dengan masa depan, dengan kekecewaan dan lain-lain gitu. Dan jadi artinya menurut kami arsitektur rumah tinggal itu nggak harus jadi sebuah produk yang statis. At some point genteng ini nggak diperlukan lagi, dibongkar ya nggak masalah dibongkar gitu. Tapi paling nggak kita memberikan ruang-ruang untuk si pemilik rumah yang kita beri arsitektur ini berkembang. Dan ini salah satu foto yang sering di-share sama si pemilik rumah di Instastory-nya gitu. Mereka pakai void-nya untuk taruh kolam gitu, kolam kecil, si anaknya main di situ gitu. Nah, ketika kita bisa ngelihat rumah ini gitu, ketika kita bisa lihat rumah ini digunakan dengan sebagaimana mestinya gitu, bahkan memberi cerita-cerita yang baru buat mereka, nah itu kita jadi, oh ini rumah ini kayaknya gitu. Itu aja sih. Nah ini sedikit untuk menutup daripada bosan dengerin saya ngomong terus, nih ada satu video ini bisa di streaming juga di YouTube sih. Jadi kita dengerin rame-rame aja. Sorry.
Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, menarik banget ya. Oke. Nanti yang penasaran mau tanya-tanya, ntar ada sesi tanya jawab sebelum menuju ke mitra kita BMI. Saya mau menyapa dulu rekan-rekan yang sudah live di YouTube. Kira-kira ini ada 100 kurang 1, 99. Oke. 99 orang oke, sekarang 100 saudara-saudara. Oke, supporter bola gue jadinya ya. Ada 100 orang live di YouTube. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Coba kita scroll dulu, kira-kira ada nggak yang saya kenal nih? Yang kenal kita colek. Oh, ada Mbak Yusi Munir dari IAI Sumatera Barat. Ini langganan kita nih, yang selalu live gitu ya, selalu ngikutin IAI Banten. Terima kasih Mbak Yusi Munir. Salam buat teman-teman di IAI Sumatera Barat. Dan ada senior IAI Banten, Pak Jaki Mutakin. Terima kasih Pak Jaki Mutakin telah mampir. Terus tadi ada dari Samarinda kalau nggak salah ya, live juga dari YouTube. Terima kasih. Dan ada Mas Bima Aryo, ini kalau nggak salah dari IAI Singapura. Oke, ini teman-teman BMI, Mbak Ayu dan Mas Edi, ada dari IAI Singapura yang menyimak juga nih. Oke, sebelumnya, nanti teman-teman yang di YouTube kalau ada pertanyaan buat Mas Andi maksud saya, Mas Andi Sasso, nanti bisa langsung diketik di chat live YouTube-nya, ntar saya bacain. Oke, ntar yang dibacain dapat genteng 1 aja, enggak bercanda. Oke, Mas Andi, kita sekarang ini ya menyimak dari teman-teman BMI ya. Ya. Teman BMI. Oke, Mbak Ayu atau Mas Edi? Iya, silakan. Mau tes dulu. Pak Edi udah bisa belum di unmute? Oke, sudah.